Kalau misalnya mau menyadarkan masyarakat, harusnya tidak usahlah minum sekarang misalnya minum kemasan yang masih memakai plastik. Misalnya seperti itu. Kan jadi biar kembali lagi ke zaman botol. Minum kemasan ya pakai mulut lah Pak, masa pakai plastik? Maksudnya minuman kemasannya itu dia disimpan di plastik. Oh berarti ya jangan diminum, orang disimpan. Kalau disimpan jangan diminum, setelah dihidangkan baru boleh. Kita beli. Haus, Nah, mau minum, beli. beli kalau mau minum. Air kemasannya itu di dalam plastik. Terus? Ya udah. Ya udah nggak apa-apa kalau itu, tapi kalau lagi disimpan jangan Dek diminum. Denny, saya dari ini. Dari mana? Koran Lecek, koordinator anak lebeh kalau lihat cecek. Oh iya. Saya mau Oke. sampaikan dampaknya. Silakan. Dampak daripada plastik berbayar itu sebetulnya yang paling kasihan di pojokkan itu adalah profesi pemulung. Wow. Itu kasihan. Sekarang sudah sulit untuk mencari bahan-bahannya. Karena antara pemulung dan pemurung itu ada bedanya. Kenapa? Pemulung dengan Kalau pemurung itu orang yang tidak pernah ceria. pemurung itu. Ya, pemurung. Tapi Ya, kalau pemurung. pemulung adalah orang yang tidak pernah celia. Ini harus dibedakan. Ya kan? Loh Ya kan? itu beda di orang cadel Lah, ya. sama orang yang nggak cadel. Bukan masalah arti pemulung Lah, dengan ya. pemurung. Artinya mereka sudah kasihan, sudah sulit untuk mencari bahan-bahan itu. Setiap kita masuk ke kampung-kampung atau ke komplek-komplek kita baca, itu sudah lebih kasihan lagi profesi pemulung. Dan survei membuktikan bahwasanya ketika ada plastik berbayar itu tidak keberatan. Kenapa? Karena emang enteng tau plastik itu, jadi tidak keberatan. Maksudnya keberatan tuh bayarnya. Ya, ini Bukan- salah satu jawaban dari beberapa resume yang saya dapat. Pak, Ya. Apa? saya memperkenalkan diri. Ya, silakan. Saya dari Lembaga Anak Kekinian, selalu trendy dan sombong. Disingkat apa? Lucky Strong. Wih, Oh, Semua bicara masalah dampak plastik. Plastik itu apa sih? Bahannya dari apa sih? iya. Sok ngomong dampaknya. Nih, saya kasih tahu, saya juga baru tahu nih. Penemu plastik Penemu plastik siapa? itu orang. Iya orang. Ya, siapanya? itu? namanya Leo Hendrik Baeklan. Leo Hendrik. Baeklan. Oh, itu Baiklah. temennya Effendi Ghazali. Itu di Jerman apa Belanda atau mana? Dia pernah di Belgia. Oh Belgia. Tapi lama di Sunter dulu. Jauh banget. Plastik itu bahannya dari semacam pengawet, Belgia. Mm-mm. formaldehid itu H2CO. Ya, itu itu yang dicampur tadi. dengan semacam apa ya? Pengawet dan juga pembunuh pembasmi kuman. Itu namanya C6H2OH. Wah, analis. C6. Kalau dibaca C H. Oh. Ini pembasmi kuman. Itu kalau dicampur, dipanaskan, suhunya dikontrol, tekanannya dikontrol, itu bisa menghasilkan bahan baru yang bisa dibengkokkan, dipilin, ditekuk-tekuk, itulah plastik. Ya bisa di. Dulu ya. bahan itu diberi nama baklit karena mengambil nama dari Baeklan ini. Namanya penemunya. 1910, Jam 7 lebih lewat 10 tuh ya. ini tahun Pak. Oh, tahun Tahun. bilang dong. Kirain Tahun jam 7 lewat 1910, Iya. si Baeklan ini membuat pabrik plastik. Itulah pertama kali plastik diproduksi. Dipergunakan. Nah, Dipergunakan pertama untuk apa plastik itu? ada serah yang menggunakan. Anda jangan batas-batasi. Enggak, dia jualannya segimana, ukurannya kan harus tahu. Oh enggak, awalnya itu plastik itu Hanya untuk, justru tas kresek itu produk terakhir plastik. ya Karena dulu plastik digunakan bukan untuk tas kresek, Iya. awalnya untuk industri. Anda paham sih nggak ya ngomongnya? paham, Enggak, ngerti. kalau saya bicara banyak-banyak Anda nggak paham, Iya, percuma. percuma. Saya sendiri yang ngomong juga nggak paham. Ya, paham, Nah, paham. efeknya apa? ngerti. Efeknya apa? Pada tahun 1910 itu tidak bisa dideteksi bahwa ternyata plastik ini susah sekali Diurai. untuk diurai. Hmm. Pertama kali baklit atau plastik yang diproduksi oleh pabriknya Baeklan 1910 itu belum bisa diurai sampai sekarang. Sampai saat ini. Berarti produksi pertama itu belum bisa diurai. Padahal setelah itu booming pemakaian plastik, bahkan hampir semua dulu yang menggunakan logam itu digantikan dengan plastik. Iya. Saya tidak setuju
dengan harus membayar sebenarnya. Nah ini yang sekarang kan kita bermasalahnya adalah di Iya. masalah kebijakan nih. Ya kita tahu, harusnya itu digantikan, bukan harus membayar. Jadi begini Pak, apakah kita berharap bahwa setiap orang nanti yang belanja, ini saya punya contoh nih, kalau sampai plastik itu tidak kita gantikan, tapi kita minta berbayar, misalnya bayaran dimahalkan. Apa seneng kalau orang belanja harus bawa kantong belanja seperti ini? Ini kan lebih merepotkan dan mencurigakan Pak. Oh ya. ini, Anda tahu, dia bawa karung ya. dia sudah siap karena dia yakin belanjaannya banyak. Pasti dia nanti ditawarin plastik untuk beli. Kalau semua bayangkan Anda, semua orang yang masuk minimarket bawa kantong plastik seperti ini sendiri-sendiri. Ya. Efek apa yang didapat? Nggak ada. Jadi harusnya tidak perlu membayar tapi digantikan Dengan hal-hal ya selain plastik. Ya. Cacing tanah itu bisa mati karena plastik. apa? Cacing tanah, Cacing tanah bisa mati karena plastik. Kalau nggak percaya, ambil tas kresek, ya. ambil 10 cacing tanah, masukin ikat. Buka besok, pasti mati. Ya kan Lu nggak kan ada itu nggak ada- udaranya, nggak ada oksigennya, matinya bukan karena plastiknya, Kak, Cak. lu mendingan plastiknya masukin ke sini, lu karetin di sini. Nggak usah nunggu sehari, tunggu sejam udah Oh, kelojot. tapi kan saya bukan cacing. Iya makanya. Yang saya bilang kan cacing tanah. Kan? Iya. Tapi di luar itu semua ya, kayak plastik ini kan yang kita omongin adalah konsumen dan lain sebagainya. Coba kalian pikirin juga kerepotan yang dialami oleh kasir ketika harus jualan plastik lagi, Pak. Kasihan loh kasir-kasir yang ada Emang di repot, minimarket. cuman bilang mau beli plastik nggak? Kan cuma Itu ngomong gitu Mami doang. kelihatan nih, nggak pernah belanja pasti nyuruh Sebenarnya orang. repotnya itu Bayangin kalau orang belanja nih, baru datang mau bayar, pasti pertanyaannya adalah, selamat sore Ibu, maaf mau bayar cash atau pakai kartu kredit Ibu? Iya. Oh ya Ibu punya kartu membernya? Oh ya poinnya mau dipakai Ibu, sekalian mau isi pulsa, boleh Iya. Ibu nambah 5.000 bisa dapat minyak 1 kilo. Nah Ibu kalau saya mau nambah 2.000 lagi bisa tambah beras Ibu. Oh ya Ibu saya mau tanya lagi buat Ibu, nanti kembaliannya mau disumbangkan atau enggak? Ibu boleh kembaliannya kita kasih permen? Banyak nambah lagi, sekarang mau beli plastik, itu bebusa Itu mulutnya di kasir. minimarket yang mana? Kalau Minimarket minimarket semua yang yang saya saya- belanja cuman mau beli plastik Gak bisa, 200. saya sebagai orang yang bercita-cita menjadi kasir gak terima kasir direpotkan Mama. Luar biasa sekali cita-citanya luar Iya. Sekarang kita mau lihat bagaimana respon para pembeli ketika menghadapi masalah seperti ini. Ibu mau menggunakan kantong plastiknya kita kena berbayar Rp200. Bayar sekarang? Iya, soalnya kita per tanggal 21 Februari kemarin kita udah berbayar plastik Rp200. Bayar Pak. Iya Ibu, soalnya kita sedang mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik juga di Indonesia. Jadi kalau bawa bisa deh rumah. Bisa Ibu. Kebanyakan juga sebagian ada juga yang bawa sendiri dari rumah. Iya. Mohon maaf Kakak, kita sedang ada program untuk mendukung program pemerintah plastik berbayar. Iya. Cuma 200 doang ya? Iya, per lembar. Bayar aja. Iya. Nah, cas Rp200 ya Kak ya? Bapak, saat ini kami sedang mendukung program pemerintah mengenai plastik berbayar Rp200 menggunakan plastik Bapak atau bawa bag dari rumah. Pakai plastik? Nggak usah? Ini bisa ke mobil kan? Bisa Bapak. Ini aja Bapak, ingin menggunakan kantong plastik berbayar Bapak Rp200. Untuk plastiknya totalnya Rp1.000 ya. Terima kasih, selamat datang kembali. Memang masih pro dan kontra di masyarakat gitu. Nah, makanya fase ini adalah kami lakukan fase sosialisasi dan edukasi kepada konsumen itu sendiri. Tapi yang pasti Transmart Carrefour ada pelopor untuk menggunakan tas belanjaan, membawa tas belanjaan sendiri dan itu untuk menjadi bagian gaya hidup dari konsumennya Indonesia. Luar biasa ya, responnya beragam ya. Saya mau nanya sama teman-teman dari Transmart nih, ada yang jadi kasir nggak di sini? Siapa yang suka? Nah, biasanya kalau kasir saya jarang bayar. Biasanya Kasir saya minta semua. duduk Pakai. di sampingnya kasir ya. Kusir! Samping Pak Kusir itu ya. Oke, dengan siapa Mbak namanya? Sylvia. Mbak Sylvia. Mbak Sylvia kasir juga? Iya. Betul apa yang dikatakan tadi sama Karput? Sampai enggak kan ya? Hanya sebagian aja kan. Sebagian Cuma biasanya. nggak semuanya, aduh lebay deh kartu. Bener, Kalau- kalau saya beneran Kan saya itu belanja. dia salah satu standar
untuk berbicara atau salah satunya karena ada kerjasama dengan membeli pulsa, ya. Pak. Seperti Tawarin itu sih. pulsa. Contohin gimana Mbak? Misalnya Coba kalau contohin. misalnya Mbak kasir nih. Coba. Pertama itu. Customer kan datang. Iya, customer kasir. datang. Terus kita greeting, selamat siang Bapak Ibu. Kan malam belanjanya, masa siang ngomongnya? Di mereka di Transmart itu, mereka harus semuanya full senyum. Karena apa? Karena ada penilaian. Ketika udah selesai, kita langsung klik seneng atau enggaknya. Iya, merah Jadi atau benar-benar hijaunya. makanya mereka benar-benar harus tulus. Capek Karena dong. kalau walaupun capek, sebagai kasir dia harus tersenyum. Enggak, seperti coba aja itu. kalau ngomong sambil senyum coba. Selamat siang Pak, gimana Pak? Enak gak belajarnya Pak? Mau ditambah apa? Nah beda, kalau Capek bukan dong. dari hati. Oh. Itu nggak Kalau dari dari hati hati. dia Oh, dari hati gimana? biasa. Senyum Nah, tulus coba, sama senyum lanjut, Mbak. grogol Coba, beda. Mbak. Selamat malam, dengan saya silakan menggunakan kartu krim Meganya, tambah diskon 10% ya. Pak, Nanti mohon kan, mohon maaf sebelum dilanjutkan. Itu Ya. dapat diskon 10%. 10%? Kalau belanja. Iya. Berarti kalau nggak belanja apa-apa dikasih 10% kita. Ya enggak kalau belanja. Kan ada kata kalau. Oke lanjut Mbak. Customernya kasih, iya Mbak saya ada, iya Ibu saya aktifkan dulu diskonnya ya. Mohon maaf Ibu ingin menggunakan kantong plastik Kan? atau bawa tas sendiri dari rumah? Kalau bukannya biasanya ditawarkan apa mau memakai karton? Biasanya kan ada Tidak. Tidak. Nah, masing-masing kardus ya kardus. Kardus, iya, Biasanya saya kardus. ada kardus Iya, biasanya. tapi makanya masing-masing supermarket itu memberikan pelayanan yang berbeda-beda. Nah, berarti Oh, diperbaikin saya adalah ada beberapa store-nya juga dong. Pemerintah berbeda. fokus ke Ditawarin dulu store-nya. sama dia mau pakai plastik atau mau pakai karton. Nah. Kalau misalnya sekarang saya memakai plastik, harus berapakah saya membayar? Bayar. Untuk satu kantongnya itu dikenakan biaya Rp200 dengan menggunakan uang cash. Uang cash ya itu Iya. yang nggak bisa dimasukin ke situ, jadi harus Tidak bayar bisa, langsung. ya karena Kalau misalnya belanjaannya banyak, itu tergantung dari kantong plastiknya ya, Iya. standarnya. Ya silakan Mbak Silvi, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Silvi. Moga-moga Mbak Silvi ininya bagus ya. Sekarang kita masuk ke pooling. Ini hasil pooling dari ILK mengenai plastik berbayar. Yang tidak setuju hanya 39%. Yang setuju 61%. Berarti ada 39% ini yang belum ada yang namanya mereka belum mengerti tentang kenapa plastik Ya itu. silakan aja mereka nggak bayar asal bawa kantong sendiri. Jadi Green kita bag mulai ya? sekarang adalah dengan kalau misalnya mau berbelanja dimanapun juga, kalau misalnya Anda lupa, siapkanlah selalu di mobil itu selalu harus ada yang namanya kantong plastik. Karena kadang-kadang kalau kita mau belanja, kita lupa bawa kantong tersebut. Tapi kalau ada di mobil itu sendiri, itu biasanya akan mempermudah mengingatkan kita. Jadi beli 2 setiap orang. Harganya berapa Pak? 275. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan selanjutnya adalah kantong belanja buat cowok-cowok yang bermimpi punya perut six pack. Oh. Mungkin Kak Kak Denny Denny mau ambil ini.